Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai dengan video kemarin, sekarang kita akan belajar TIA Portal atau TIA Portal. Ini saya install yang versi 13 ya, karena saya pakai laptop saya yang ini. Laptop saya satunya masih belum sembuh-sembuh. Ya, semoga cepat sembuh biar bisa upgrade ke TIA Portal versi 16. Tapi gak apa-apa. Sekarang kita akan lanjut untuk TIA Portal versi 13. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang sudah terinstall kemarin. Bagi teman-teman yang belum install, bisa install dan bisa lihat di tutorial install yang sudah saya upload di video saya sebelumnya. Seperti itu. Oke, ini tampilan awal tiap portal ketika teman-teman baru membuka aplikasi ya. Bagi yang belum tahu, seperti inilah. Bagi yang sudah tahu, silakan skip, gak apa-apa. Di sini adalah ini adalah tampilan untuk portal view. Tampilnya seperti ini. Ada untuk open project yang sudah kita buat, atau ini untuk create new project buat project yang akan kita buat kayak gitu ya. Kalau ini open, ini bisa kita browse mana file yang sudah kita buat kayak itu. Terus ada migrate project, ini kita dari project versi berapa kemudian baru dipindah ke versi berapa, seperti itu. Misalkan teman-teman punya tiap portal versi 12 ya, ntar ini teman-teman browse filenya di mana, teman-teman pilih terus baru ditaruh mana kayak gitu. Terus kalau welcome tour, ini ada filenya nih. Ini adalah ada install software. Ini software yang sudah kita install kemarin. Ini hanya TI Portal Integrate. Oh, alalah. Total Integrate Automation Portal, kemudian Step 7 Profesional sama WinCC Profesional. Untuk S7 PCT ataupun apa ya? Lupa saya namanya. Driver ya, buat itulah, buat motor-motor itu belum ya. Terus intinya kita akan belajar basic dulu untuk PLC sama HMI seperti itu. Kemudian ini ada online diagnostic accessible device. Lah, untuk accessible device ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi kalau teman-teman connect sama PLC ya. Itu ntar lah ini nih. Kan pakai kan keluar nih, ntar pilih komunikasinya pakai apa, kayak Profibus, MPE, Teleservice, S7 USB ataupun PNIe ini adalah Profinet seperti itu. Terus ini PG dari teman-teman pakai apa, PG ini apa, dia adalah komunikasi yang dipakai. Set PG set PG di kontrol panel di mana ya, bukan ini, small icon set PG lah. Ini kalau teman-teman mau setting komunikasinya. Nah, ini akses padnya pakai apa ya, ini misalkan pakai simulasi ya, ganti PLC sim gitu. Terus nah ini banyak, tinggal teman-teman pakai yang mau yang mana. Misalkan pakai LAN langsung terhubung dengan device ya, ini disetting dulu. Ini ada 3 pilihan nih, ada ISO, TCP/IP1 atau TCP/IP auto. Nah, kayak gitu. Karena ntar kita akan simulasi, kita pakai PLC sim saja. PLC sim, klik oke. Kayak gitu. Oke, ini untuk accessible device ya, untuk mendeteksi device-device yang terhubung dengan project kita. Terus kita beralih ke project view. Nah, project view kayak gini. Saya seringnya pakai project view sih daripada portal view. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan teman-teman contohnya buat new project ya, sini ya new project. Kalau di portal view ya di start, ini juga create new project, sama aja. Saya akan lebih membahas ke project view. Di sana ada project ya umum lah, ada new project, open project, migrate, seperti sama yang tadi. Reader USB memory, terus ada edit, overview. Nah, ini terus ada insert, online, simulation, option, tools, windows, help. Ya, standar lah. Oke, langsung saja kita buat file baru untuk lebih pahamnya. Dan ini kita simpan di mana? Contohnya kita simpan di komputer
itu data D. Oke, ini misalkan task 1 introduce dia portal, misalkan kayak gitu ya. Create new project. Nah, ini buat file baru. Nah, kemudian ini ada device and network. Kalau view-nya teman-teman hilangin, misalkan overview-nya dihilangin, lah dia tampilnya kayak gini nih. Project 3. Misalkan ini ada add new device, device and network. Ini kan sudah buat file baru nih. Kalau kita kembali ke portal view, lah tampilannya ini yang tadinya masih warna mati ini menjadi warna hidup kayak gini. Ketika kita klik device and network, maka dia akan muncul loading. Sabar. Gak lama laptopnya. Slow but sure. Nah, misalkan soal device kosong, add new device lah. Add new device ini kalau di portal view kayak gini. Ini ada controller, HMI, PC system. Terus ada PLC programming. Nah, ini misalkan kalau udah nambahkan PLC ntar dia ada di situ. Motion technology ini kalau start drive ya, kalau teman-teman mau menambahkan inverter harus ada start drive gitu ya. Oke, balik lagi ke portal view, project view. Ini ada klik add new device. Lah, tampilnya kayak gini juga. Bisa juga kita klik di device and network. Tampilannya akan seperti ini. Terus di sini akan tampil juga apa? Device-device yang akan kita pakai seperti itu. Cukup lama. Ini banyak pilihan ya, mau pakai PLC 1200, 1500, tergantung yang teman-teman pakai seperti itu. Maaf ya, agak lama. Aduh. Nah, ini tampilan PLC ya. Kemudian ini dua PLC yang teman-teman gunakan, silahkan pilih yang mana. Ada HMI kayak gini ya. Ada driver and starter. Nah, ini karena driver and starternya belum diinstal, jadi pilihannya hanya sedikit ya gitu ya. Dan network komponen, AI switch ini buat sekalan ya. Sekalan itu semacam hub kayak gitu. Terus ada detecting and monitoring, macam-macam lah. Ada distribution I/O, contohnya ini ada apa namanya I/O device. Kalau di Omron itu device net atau I/O tambahan kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, ini ada informasinya nih.
Ini ketika kita klik ini adalah serial number dari device ini. Kemudian ini device-nya bentuknya seperti ini, ada gambarnya nih. Nah, ini serial numbernya ini, terus ini ada versinya. Misalkan teman-teman beli apa IO device ini nih, IM1556 PNST. Nah, ini juga versinya harus sama dengan di program kayak gitu. Ini gak boleh salah, kalau salah ini ntar komunikasinya error seperti itu. Terus apa lagi ya, ya intinya ini device-nya, kemudian pilih sesuai dengan serial number ini, dan juga pilih ini versionnya, ini jangan sampai salah kayak gitu. Ini untuk menambahkan device di sini, online tool, start, libraries, ya yang penting-penting aja dulu deh, yang penting di hardware katalog ini. Nah, misalkan teman-teman menambahkan PLC ini nih. Nah, ini kan PLC nih, kita bisa drag langsung ke sini ke network view. Nah, ataupun bisa klik di 2 kali di sini. Bebas. Senyaman mungkin dari teman-teman. Terus setelah itu apa lagi? Nah, ini hardware katalognya ini kan tampilnya kayak gini, umum device ini. Ntar kalau kita klik 2 kali di device-nya, ntar dia ada pilihannya IO dari yang bisa ditambahkan di device tersebut, seperti itu. Nah, ketika ini kita klik 2 kali di PLC-nya, nah dia nambah nih, kan tadi di network view, sekarang kita di device view kayak gitu, jadi masuk per device-nya. Nah, ini tampilannya di hardware katalog ini juga berubah. Ketika kita di network view, nah maka kita bisa menambahkan berbagai macam device yang lainnya. Kalau kita ke device view, maka kita akan menambahkan komponen-komponen yang langsung terhubung dengan device tersebut. Misalkan PLC ini kan ada, ini namanya rak ya, atau rack. Tekan ini kita tambahkan di sini, nggak bisa tahu. Tahu ini tambahnya gimana. Ininya signal board DI, bisa kah? Ya intinya ini IO yang mau teman-teman pakai gitulah, bisa ditambahkan ke rak ini kayak gitu. Ntar di tutorial pemrograman ntar saya contohkan kayak gitu. Ini pengenalan aja dulu biar nggak terlalu pusing. Ya, kalau ke topologi view ini adalah untuk komunikasi. Misalkan kan pakai Ethernet nih, kita pakai Ethernet aja ya, biar kalau pakai Profibus sudah ke zaman. Akan kita tambahkan HMI. Keluar akhirnya lah. Kalau topologi view lah ini lebih detail nih. Kalau di di apa, di Ethernet ini kan ada 2 lubang Ethernet nih. Ini ada 1 Ethernet lah. Kalau topologi view dia lebih detail nih, dia ada, nah ini port 1 X1, port 2 X2, port 1 X3 P1. Nah, kalau di topologi view kita bisa mengonekkan secara detail. Kalau ini sudah kita konekkan seperti ini di topologi view, maka ini juga harus terwiring di posisi yang sama di device aktual kayak gitu. Beda lagi kalau kita mengkoneksinya dari network view. Nah, ini udah terhubung secara otomatis ya. Kalau kita koneksikan di ini, nah, maka di topologi view-nya ini gak ada kayak gitu. Jadi teman-teman di device aktual
bebas mau nyolok di mana aja kalau dia dikonekkan lewat network view kayak gitu. Terus apa lagi ya, itu udah. Oh, kesini dulu deh. Nah, ini ada add new device and network, tampilnya kayak gini. Terus PLC, dalamannya PLC ini ada banyak, ada online and diagnostic. Ini kalau ada error bisa teman-teman lihat di sini kalau terhubung langsung dengan PLC-nya kayak gitu. Ini ada program block. Kalau di Omron ini adalah section main kayak gitu. Terus teknologi objek, external file, ini saya bahas yang sering digunakan aja ya. Ini ada PLC text. PLC text ini kalau di Omron ini simbol ya, simbol. Nah, ini kita ketika apa, misalkan tombol start, terus text table, data tipenya apa, bool, ini addressnya berapa kayak gitu. Terus ada HMI ini screen. Ini kalau mau menambahkan screen di sini, klik 2 kali aja, ntar dia udah menambahkan screen baru lah. Kayak gini tampilannya. Ntar ini dalam-dalamannya banyak, dibahas di selanjutnya gitu. Ini ada online access nih yang tadi lah. Ini kan banyak nih. Ini yang PG yang kita gunakan tadi. PG gunakan yang kita setting awal tadi. Misalkan mau ngecek koneksinya pakai yang mana kayak gitu. Misalkan kita koneksi ke device-nya pakai Realtek. Ntar ketika laptop ini sudah terhubung dengan device, misalkan pakai Ethernet itu ya, ini kita klik 2 kali. Ntar kemudian dia akan muncul nih di bawah dari update accessible device ini akan muncul nama-nama dari device itu. Misalkan dia namanya belum di setting secara online, maka dia akan tampil seperti ini, plat nomornya gitulah, kayak gitu. Jadi kalau kita pakai Ethernet di tiap portal untuk pemrograman PLC Siemens ya, ini ada address online sama IP online. Ini kita bisa setting dari sini nih, update accessible device, device yang muncul, kemudian klik 2 kali baru kita setting kayak gitu. Terus setelah itu dia setting nama sama setting IP lah, namanya itu harus sama dengan device aktualnya. Device aktualnya itu disetting dari mana? Dari network view ini. Nah, klik 2 kali di device-nya, maka tampilannya akan berubah. Nah, ketika kita klik device PLC-nya ini, maka di sini ada name PLC ini, misalkan di online-nya ini ada apa ya? Engineering gitu ya. Di sini nama PLC-nya juga harus engineering kayak gitu. Terus Profinet interface, setting IP address. Nah, di sini IP settingan di device view ini harus sama dengan di accessible device atau di online IP-nya kayak gitu. Terus kalau mau komunikasinya terhubung dengan antara PLC sama komputer lah, kita juga harus setting di adapter setting di ini apa, local area connection yang connect kayak gitu. Klik kanan properties, baru ke internet protocol IP, kita setting following IP address di bawah ini sesuai dengan yang kita setting di PLC seperti itu. Tuh apalagi ya, ini udah. Terus kalau mau simulasi, ntar kita klik di main program ya. Nah ini bentuknya dari ladder diagram dari PLC Siemens, dia kayak gini, dia network kayak gitu ya. Kalau di Omron tuh rung kayak gitu. Ini ada beberapa pilihan, misalkan insert network ataupun apa. Ini ada NO itu keyboardnya pakai shift plus F2. Kalau di Omron gitu pakai C, ini garis miring, tetapi ini shift F3 kayak gitu. Sama aja, dia juga ladder juga kok. Nah kayak gini. Terus ini addressnya, misalkan I0.0. Lah kalau lo tombol start yang tadi kita udah pakai, kalau di Omron kan misalkan alamat input 0.1 gini ya, kita ketik 1 aja itu udah bisa ya.
Kalau di Siemens tuh kita ketik satu gini nggak bisa, dia merah. Dia harus misalkan I jelas, input harus diketik I 1.1 lah, harus jelas ada sesuai dengan aktualnya kayak gitulah. Terus what's next, apalagi kalau online ini going online. Nah terus simulasi itu di online lah, simulation start control shift X kayak gitu. Terus start CPU, kalau mau going online ini online dulu, ini buat monitoring online on off gitu ya. Kalau di teman-teman kan control W lah, ini buat monitoring ini kalau ada arusnya gitulah di sini. Terus ini yang tadinya kalau di device view, ya ini tampilannya kayak gini. Ketika kita masuk ke program maka tampilnya kayak gini nih, ada instruksi BitLogic, NONC, kemudian ada instruksi smove, string, vol, counting, PID control, communication, banyak. Kalau dibahas ya nggak bisa kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu deh pengenalan untuk tiap portal biar gak banyak-banyak. Dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya gitulah. Oke, mungkin itu pengenalan untuk tiap portal. Besok akan kita bahas untuk buat program basic di TI portal sambil simulasi gitulah biar agak ngerti. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman semakin pintar setelah menonton video saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.